Para perempuan itu selain dia itu membutuhkan, dia punya fisik yang harus dipenuhi kan begitu kan ya, kebutuhan fisik, kesehatan fisiknya, organ-organnya sehat, makanannya tercukupi, gizinya tercukupi, makan, minum, pakaiannya terpelihara, dia bisa istirahat yang cukup, ada tempat tinggal yang bisa membuat dia merasa pulang, bisa istirahat, merecovery dari segala kelelahannya. Itu memang satu kebutuhan tertentu fisik ya. Tapi dia juga adalah makhluk yang memiliki rasa, memiliki naluri ya. Dia butuh untuk kemudian merasa disayang, dia bisa menyalurkan rasa kasih sayangnya, dia merasa dicintai, dia merasa eksistensi dirinya dihargai, apa yang dilakukan itu berharga, bahwa dia itu dibutuhkan. Itu memang ada kebutuhan itu juga gitu, sebagai seorang manusia begitu ya. Dia butuh untuk terkoneksi dengan orang lain karena dia adalah makhluk sosial. Dia butuh terkoneksi dengan zat yang maha besar, maha berkuasa atas segala sesuatu. Tempat dia menyandarkan kelemahannya pada saat tertimpa padanya atau dia mengalami kejadian di luar kemampuan manusia manapun. Nah itu kan kaitannya dengan naluri beragama dia yang membutuhkan untuk memang kemudian dia itu terkoneksi dengan Tuhannya. Ada naluri beragama di situ. Ada kebutuhan juga bahwa dia itu punya akal begitu kan ya, dia punya akal yang akal ini akan membentuk pemahaman, sehingga dia juga membutuhkan asupan-asupan sakofa, pengetahuan, ilmu yang akan menuntun dia, yang akan menjadi guidance bagi dia ketika kemudian dia mau melakukan satu amal, ketika dia mau memenuhi kebutuhan-kebutuhan nalurinya, kebutuhan jasmaninya, ketika dia mau mengelola emosinya. Itu memang itulah manusia gitu ya. Itulah perempuan. Sebagaimana laki-laki dia juga seperti itu. Nah, ketika kemudian kita menginginkan agar ibu-ibu ini tuh sehat, ibu-ibu ini sehat gitu ya. Sehat dalam arti ya fisiknya, mentalnya, jiwanya, nalurinya, dan kemudian juga akalnya waras gitu ya, insight-nya itu waras, bukan kemudian terputus dari dunia luar. Dia hidup dalam alamnya sendiri seperti orang-orang yang kurang sehat itu kan. Itu berarti semua kebutuhan-kebutuhan tadi itu memang harus dipenuhi. Semua kebutuhan-kebutuhan tadi harus dipenuhi, Mbak Elvina. Kalau kemudian ada ketidaklengkapan, ketidakterpenuhan, memang bisa jadi akan membuat masalah kan begitu kan ya. Jadi jiwa yang tidak pernah terisi dengan kuat dengan kasih sayang, tidak pernah merasakan pelukan, ciuman, bagaimana sih ekspresi rasanya disayang itu seperti apa, maka dia akan kesulitan mengekspresikan rasa sayang juga. Ketika yang dia dengar itu hanya kalimat hardikan, makian, hinaan gitu ya, dia akan kesulitan untuk mengeluarkan lisannya itu kalimat-kalimat pujian atau mengapresiasi kan begitu kan ya, yang menunjukkan perhatian, afeksi dan seterusnya. Jadi dia kalau kemudian kita bicara ini sudah ibu-ibu, sudah pada status sudah menjadi ibu-ibu, maka ini sebenarnya harus kita ingat prosesnya itu bukan dimulai sejak dia jadi ibu, menjadi seorang istri. Bukan sekedar sejak dari ibu, istri juga bahkan pembentukan kepribadian itu kan sebenarnya sejak dia itu dilahirkan di dunia, lalu kemudian dia diasuh dengan pola asuh dan pendidikan oleh orang tuanya di masa-masa awal kehidupannya, lalu kemudian dia dikenalkan dengan sebuah sistem pendidikan yang akan mencetak dia menjadi satu profil tertentu di satu sistem pendidikan. Dia mengenal lingkungan di sekitarnya, masyarakat itu hidup dengan cara seperti apa, berinteraksi seperti apa, sampai pada tataran kebijakan apa yang sedang melingkupinya. Apakah membiarkan orang-orang rusak itu merajalela, apakah membiarkan para predator anak itu kemudian ada di situ, apakah memungkinkan seorang warga negara itu mendapatkan meraih kesejahteraannya dengan mudahnya dia mencari pekerjaan dan seterusnya. Itu sudah ada gitu ya.